Di aplikasi ini disediakan kalkulator bagi hasil yang bisa membantu teman-teman dalam menghitung bagi hasil jika dalam perencanaan usaha ini teman-teman punya skema bagi hasil, apakah itu dengan pemilik tempat biasanya, ataupun dengan investor yang memang menginginkan perhitungannya adalah secara bagi hasil saja. Jadi biasanya tidak berdasarkan nilai saham. Jadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Di sini ini terdapat dua dasar yang digunakan, yaitu bagi hasil berdasarkan pendapatan dan bagi hasil berdasarkan laba bersih. Apa yang membedakannya? Membedakannya adalah penempatan di proyeksi keuangannya. Kalau berdasarkan pendapatan, itu ditempatkan langsung di bagian laba rugi sebagai beban bagi hasil, di proyeksinya di sini. Tapi kalau dasarnya adalah laba rugi bersih, ini ditempatkannya di neraca, tapi di sini agar terlihat lebih clear terhadap kekasnya, itu dilihatnya bisa di bagian utang bagi hasil. Ya. Kenapa di neraca tidak terlihat? Ya, di neraca tidak akan terlihat angkanya. Karena asumsinya setiap utang bagi hasil yang muncul itu akan langsung dibayarkan sehingga posisinya adalah selalu nol. Realitasnya mungkin berbeda, tapi ini adalah untuk perencanaan usaha. Oke, jadi saya masuk ke bagi hasil, asumsinya ini perhatikan ya, ini pendapatan HPP beban operasional mengambil data dari proyeksi laba rugi bulanan. Ini asumsinya ada pemilik usaha, pemilik tempat, misalnya dapat bagi hasilnya 40%. Ya, perhatikan di sini ya. Ini kita buat dasarnya adalah pendapatan, ini defaultnya laba rugi bersih ya. Ini dasar pendapatan. Perhatikan di sini beban operasional berubah. Karena dia sudah mendapatkan tambahan dari bagi hasil ini di proyeksi laba rugi. Ya, perhatikan di sini sudah muncul angkanya. Ya. Tapi ini tidak mengganggu perhitungan keseluruhan karena apa? Karena kan dasar perhitungannya pendapatan. Ya. Jadi dasar perhitungan adalah ini. Kemudian kalau misalnya di tempat dasar perhitungan adalah investor. Anggap saja bagi hasilnya 20%. Nah, kalau bagi hasilnya, kalau tadi kan pendapatan berubah. Kalau ini kita pilih laba rugi bersih, ya, tidak ada perubahan di beban karena dia tidak masuk di beban. Jadi tetap di laba rugi di bagian beban ini sama dengan perhitungan yang pendapatan tadi. Ya. Tapi perhatikan di sini bahwa laba rugi bersih ini kan negatif nih. Nah, karena asumsinya bahwa investor itu akan mendapatkan jika hasilnya positif, maka ya karena negatif tidak dapat bagi hasil. Ini saya coba kecilkan misalnya 20%. Nah, baru ada kelihatan positifnya. Ya, jadi akan mendapatkan bagi hasil jika hasilnya positif. Dan karena sifatnya adalah pembayaran langsung, kalau di neraca dilihat ya utang bagi hasilnya adalah tetap nol. Karena memang juga saya di sini isinya nol. Tapi kalau dia di arus kas, ada nilainya utang bagi hasil. Ini adalah uang harus dikeluarkan. Kadang-kadang ini yang sering dilupakan pada saat model perhitungannya bagi hasil dan dalam perencanaannya melihat bahwa di laba rugi ini tidak ada uang yang harusnya keluar. Kenapa kas itu hasilnya bisa lebih kecil daripada laba ruginya? Ya karena ini ada uang-uang yang memang secara laba rugi proyeksi tidak masuk ke sana, tapi sebenarnya itu secara perhitungan kas harus keluar. Nah itu yang kadang-kadang suka buat berasa untungnya besar padahal ada pos-pos lain yang juga harus mendapat alokasi dari pengeluaran kas. Hanya itu saja untuk penggunaan kalkulator bagi hasil.